Jadi kalau ditanyain besoknya mau seperti apa, itu saya kadang juga nggak ngerti gitu. Karena ya ngalir aja sih. Ketika kita memberikan yang terbaik-terbaik itu sebenarnya orang luar itu bisa melihat. Mungkin kayaknya gitu kali ya. Saya juga nggak ngerti kadang. Terus attitude tuh memang mungkin penting sih di hal yang kayak gini. Kita tidak mengeluh. Kadang itu nggak selalu acara pameran itu akan menguntungkan selalu. Kadang ya ada sepinya gitu kan. Tapi ketika sepi kita enjoy, diterima. Orang yang memberi kita fasilitas tuh juga nggak ada beban, nggak ngerasa bersalah kan. Tapi bayar nggak sih? Enggak. Itu enak banget, dia ngebantu banget Pak. Karena sebenarnya Tuhan itu juga kasih kita proses di situ kan. Jadi ketika kamu pameran sepi, ngomel mulu, beda. Itu proses kita tuh dilatih untuk nerimo lah ibaratnya. Nanti kan next akan ada sesuatu pameran lagi yang mungkin itu akan menguntungkan kita, kan nggak tahu. Jadi ya diterima, dijalani dengan senang aja. Rame sepi, ya senang. Jadi justru bersyukur udah dikasih fasilitas. Punten kan saya belum bisa diliput nih karena usaha saya masih kecil. Belum saatnya gitu untuk upgrade, dipublish lah. Menurut Mbak Yeni seperti apa sih? Kecilnya tuh kecil bagaimana? Sebenarnya kan ini kan cuma buat media promonya dia. Justru dengan seperti ini usaha dia kecil jadi diperkenalkan ke yang lain. Siapa tahu dari situ bisa ada customer baru, ada link baru, kan gitu kan. Sekarang kan apa-apa kan lewat promo. Ibaratnya kayak saya dulu bukan siapa-siapa juga bikin sabun ya asal bikin sabun. Ibaratnya buat anak kan. Ketika diposting kita kan nggak ngerti kan, ternyata ada media yang lihat, kok lucu kayak kue, satu meliput, kan masih kecil juga berarti, belum jadi usaha loh, belum jadi bisnis loh, diliput, karena lucu, dari satu media, salah yang media itu akhirnya kan dia dipost di WA-nya dia kan, di story-nya, ada media lain yang lihat, itu punyanya siapa, lucu banget, akhirnya mereka semua berbondong-bondong ke rumah, untuk melihat, untuk meliput loh malahan. Itu saya belum siapa-siapa, belum besar masih ya? kecil, Iya. tapi justru itu kan kesempatan ya, makanya balik lagi ketika Tuhan udah buka jalan ya dibuka aja kayak gitu meskipun itu masih kecil Ya. Justru sebenarnya itu kesempatan yang mungkin Tuhan memberikan jalan dari situ kan ke UMKM itu. liputan-liputan. Iya. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun berapa kalau Bapak buka Jenny Natur Cirebon akan banyak banget. Itu bukan saya yang mengajukan ibaratnya, itu mereka yang datang. Jadi itu tuh kan udah kasih jalan, itu udah dibuka gitu loh. Jadi kalau kita masih ngomong janganlah kita masih kecil, itu kok kayak nggak percaya sama Tuhan ya? Iya. Padahal itu Tuhan udah memberikan jalan. Saya mau ngeliput nih. Iya. Saya pun dalam liputan itu nggak berbayar. Artinya saya kan ini hobi saya. Nanti tulus ya membantu biar UMKM itu maju lah. Dikenal lah ibaratnya yang tadinya belum naik daun jadi naik daun. Iya. Harapannya seperti kan itu. Kan kita nggak tahu dari postingan Bapak akan ada siapa yang melihat, yang klik. Iya. Ya kayak dari satu media yang liput saya kan saya nggak ngerti. Ternyata jadi banyak media yang liput kan itu di luar kita juga. Yang penting balik lagi kita kasih yang terbaik. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi saya kalau mikir dari awal perjalanan ya makanya bilang banyak mujizat. Dari satu media jadi semua media itu sampai barengan ke rumah saya itu barengan. Cuma ngeliput semua saya yang bukan siapa-siapa diliput kayak gitu kan itu sudah sesuatu yang ya luar biasa banget buat saya. Nah ada juga gini Mbak, punten kan nanti kalau saya ngomong belepotan gitu ya. Ya sama saya juga orangnya iya, belepotan. Tapi itu jadikan alasan gitu. Punten kan saya mah nggak bisa ngomong gitu. Jadi sebenarnya orang-orang itu kayak saya sih kalau udah diajak ngomong juga bakalan terocos. Iya. Ceritanya banyak kan. Iya. Tapi kalau di konsep malah bingung. Kalau di konsep ngapalin itu kan akan bingung kan. Kalau sekedar kita cuma ngobrol doang, kayak kita ngobrol sama teman, mungkin akan beda. Tapi kalau kayak wawancara yang apa itu kan kesannya serius banget. Ya mungkin saya juga berantakan sih. Bukan tipe yang pinter ngomong. Kita mengenalkan produk yang memang kita udah tahu, nggak harus belajar. Ya apa adanya aja kan, ciri khas orang juga beda. Mungkin cara saya ngomong untuk memperkenalkan produk ya cuma seperti itu gitu kan. Yang ini akan seperti ini sebenarnya dibilang sulit banget ya enggak, karena itu produknya sendiri. Produk sendiri kan, bukan produk orang lain. Jangan terlalu berpikir ya mungkin mau batasin atau mungkin dia mikirnya
apa ya, yang nggak ngerti ya, tiap orang tiap ketemu orang baru pasti bikinnya macam-macam kali gitu ya. Betul. Ya udah tulus aja diterima, siapa tahu itu ngebantu kita, gitu aja. Nggak ngebantu pun nggak apa-apa, nambah temen. Iya. Sesimpel itu kan. Tapi kalau kita mikirnya jauh ya akan ada alasan yang banyak. Iya. Ya nggak bisa aja, ini akan banyak. Tapi kalau kita mikirnya ya udah ngobrol aja, cuman ngobrol doang kok. Tuh kita nggak mengeluarkan apa-apa. Iya. Jadi harusnya ya bersyukur jadi di up kalau saya ya. Paling enggak kita kan nggak tahu, siapa tahu apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang. Kan nggak ngerti. Entah omongan apa, entah apa yang sekecil apa tapi bisa bermanfaat dari orang ya kan nggak tahu. Selama itu tidak merugikan, oh kalau saya mah ya ayo aja. Nggak pasti ke media juga saya maksudnya nggak pernah apa ya underestimate lah, enggak. Membangun network itu penting ya? Penting. Meskipun saya sendiri kalau untuk bergaul secara deket-deket banget mungkin enggak. Ada nggak sih Mbak Yani kenalan dengan orang meningkatkan penjualan? Ada efek ke situ nggak? Maksudnya saya kenal orang yang orangnya jadi meningkatkan penjualan saya. Bukan, iya. Misalnya dengan banyak linknya itu penjualan Ada dong, Mbak Yani pastinya ada. Nah, setiap ketemu orang Mbak Yani selalu promosi produk Mbak Yani nggak? Enggak. Justru saya itu enggak loh. Oh enggak? Mereka akan ya maksudnya saya bukan tipe yang aji mumpung juga sih. Jadi misalnya nih kayak Ibu PJ Wali Kota yang dulu ya, ketika ketemu atau apa saya nggak pernah sampai Bu di endorse dong, di foto dikirim ke saya, enggak. Jadi kalau saya kasih beliaunya itu karena saya pengen beliau sehat. Saya nggak akan ngejar kirim fotonya dong Bu, enggak. Dipromosi iya Bu. Terus sampai ada kamu minta dong dibantuin ngurusin izin sabun, yang enggak, bukan ke situ. Kita kan makanya bukan karena beliau pejabat atau apa terus saya jadi deketin karena memang produk saya biar laku, enggak. Jadi kalau ya network ya udah network gitu ya. Enggak ada unsur ke situ. Walaupun memang endingnya misalnya ada benefit ya dari network itu ya itu urusan lain. Nantinya. Ya. Iya. Karena kadang gini, ada sih yang ketemu orang gitu, saya mau ini saya punya produk ini langsung nodong gitu. Nggak bagus ya? Kalau saya sih nggak ke situ ya. Ya karena kan kadang kita siapa tahu pengennya hanya berteman saja. Jadi kadang nggak selalu teman saya atau produk saya. Paling itu kalau udah berteman lihat di story, ya kamu jualan ini gitu. Jadi makanya kan nggak pernah japri satu-satu promosi produk. Kan ada kan orang di WA satu-satu ini. Saya tuh nggak pernah. Jadi saya baru kamu tuh jualannya santai banget ya. Ya iya. Karena saya nggak mau membuat orang risih juga. Jadi kalau kita memang berteman, ya udah berteman aja. Nggak ada embel-embel saya mau nitip produk, kamu harus beli produk saya. Enggak. Kalau emang itu produk saya bagus, dia suka ya akan beli kok. Kalau enggak memang dia belum butuh gitu aja kan. Sesimpel itu ya. Karena nantinya jadi pertemanannya akan risih. Iya. Ya kan? Bos itu mah datang ke saya gara-gara Cuma kalau mau jualan doang. Dan itu saya kadang risih juga sih Mbak. Jadi misalnya kalau teman udah lama gitu ya, baru ketemu, Kang ada di mana? Ketemuan yuk. Tiba-tiba, Kang aku punya produk ini, udah males banget gitu, males banget, bener. Makanya kalau memang orangnya udah butuh dan suka sama produk kita, pasti akan beli kok gitu kan. Nggak harus kita sodorin kan. Iya. Tapi sebenarnya mungkin di cara yang saya pakai dengan cara orang bisnis mungkin beda kali ya, saya nggak ngerti. Kalau orang yang bisnis kan kayaknya memang harus jualan, nawarin gitu kan. Iya. Itu kayaknya makanya saya bilang saya tuh belum terlalu ke bisnis banget, nggak pinter aslinya. Tapi sebenarnya walaupun belum ke bisnis, ya sudah menghasilkan bisnis kan? Nah ya itu. Tapi beda dengan orang yang memang benar-benar bisnis kan. Iya. Karena kalau bisnis itu bicara target oriented kan? Iya. Kurang, kalau saya nggak bisa, harus santai-santai aja. Kalau kayaknya ada yang bisnisnya kudu lurus banget tuh kayaknya kok ya tidak menikmati ya. Iya. Tidak menikmati hidup, tidak menikmati bisnisnya. Karena
target under pressure akhirnya kan. Iya. Ujung-ujungnya adalah stres. Iya kan? Bener. Stres Iya. nggak sih? Iya. Oke sih, ya sebenarnya pelatihan seneng sih, cuman ya buat tahu doang, kadang belum tentu dijalanin, karena nggak mau terlalu terbebani dengan hal-hal yang kayak gitu, itu enjoy aja dijalanin dulu lah. Gitu. Kalau Mbak Yeni kan dari sisi kehidupan udah mapan lah. Beda halnya dengan orang yang ibaratnya apa ya, masih Ya memang dia buat usaha, ya mungkin pasti akan cara beda kali. mindsetnya akan beda. Mereka memang wajib lebih rajin kayaknya. Mungkin ada tips nih dari Mbak Yeni ya, cara menawarkan yang apa ya, yang nggak maksa lah. Yang nggak maksa, agak susah ya. Paling ya makanya aku cuma posting doang kan, nggak terlalu dijapri satu-satu. Aku punya produk ini. Tapi kalau memang sebenarnya produk itu buat membangun orang ya nggak apa-apa. Tapi kadang orang tuh risih ketika betul. diwain itu, karena dia mungkin belum tentu dia saat itu lagi punya uang. Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Kita tawarin terus mereka karena nggak enak harus beli. Tapi habis beli kan besoknya hubungannya jadi rada renggang. Betul. Misalnya berteman di FB lah. FB kan udah tahu bahwa kita posting produk-produk kita di FB. Artinya kan ketika kita bertemu dengan teman itu ya basicnya si teman itu udah tahu kan bahwa saya jualan ini kan. Nggak perlu lagi. Nggak perlu saya nawarin lagi kan. Kalau emang dia udah tahu. Nanti kalau ketemu bawain ya pasti kan akan gitu. Tapi mungkin memang buat yang usaha banget, yang memang mereka itu butuh buat usaha, kejar aja marketplace kali, yang memang umum kan itu, nggak harus ke pribadi orang. Yang dikejar mungkin sebenarnya di situ kali ya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang membedakan ya, pertemanan kita dengan bisnis harus dibedakan ya. Ya kalau kita mau bisnis ya udahlah manfaatkan marketplace yang udah ada. Iya, benar. Jadi jangan sampai ibaratnya gara-gara kita jualan pertemanan kita jadi renggang. Jadi nggak enak. Iya. Ya misal kayak kita reuni. Sebenarnya teman kita juga pasti tahu kalau kita jualan ini. Tapi kadang mereka nanya sih, kamu pakai apa sih wajahnya? Aku pakai produk aku sendiri, baru bercerita gitu kan. Karena udah ada pancingan, aku pakai ini no. Terus misalnya mereka, kok aku belakangan ini rada gak enak badan terus ya, kayaknya kamu harus rutin minum rempah ya. Paling saya jadi edukasi aja, entah dia beli apa enggak saya edukasi. Kayaknya kamu harus sering rempah deh, karena aku sendiri ngerasain dengan aku minum rempah tuh kayaknya gedebak-gedebuk itu rasanya tuh badan masih enak kan, cuma butuh tidur doang udah kerja lagi masih enak gitu. Jadi ya edukasi tuh entah dia beli apa enggak itu saya nggak pernah. Kamu beli tuh produk saya enak loh, nanti badan kamu jadi sehat. Enggak. Network itu bukan apa ya? Paksa. Bukan target ya. Target untuk menjual produk kan. Lebih ke relationship lah, bukan pertemanan kan. Itu efektif ya. Efektif karena sebenarnya justru dan saya juga sebenarnya teman-teman saya SMP. Karena ya pas ketemu itu kan mereka, kamu tuh kayaknya sehat mulu ya, atau misalnya kamu wajahnya pakai apa sih? Aku tuh nggak pernah pakai krim pagi siang sore malam, nggak ada. Aku cuma pakai ini yang buat anakku sendiri. Sekedar cerita begitu. Terus aku mau sih ya udah jadi langganan gitu, target gitu kan. Terus besoknya lagi baru, karena dia udah biasa pakai produk aku, besoknya lagi ketika aku ngeluarin produk baru, cerita dong ke dia, aku lagi bikin ini loh, kamu mah mau nggak? Ntar aku kasih ya, cobain. Jadi relasi temennya justru untuk bisnisnya ya hanya gitu aja sih. Pernah nggak membawa tester Di acara-acara enggak. Kecuali ya orang yang udah pernah beli ya, pernah beli produk saya, terus saya bikin yang baru lagi, ya saya bawain buat dia. Sudah beli produk Mbak Yeni, Udah tahu. puas ya? Artinya produknya oke gitu? Aku lagi bikin lip scare nih gitu ya, terus aku bawain ya gitu kan, kalau katamu. Tapi nggak memaksa kan? Enggak, ya itu kamu cobain dulu aja, nggak berbayar kan. Jadi sebenarnya itu salah satu strategi pemasaran Iya, tester itu ya? aku lebih kayak gitu sih. Nggak mikirin rugi Nggak. tuh? Enggak? Ya enggak. Karena kan kalau bikin satu tanggung, jadi kadang bikinnya rada banyak. Yang paling enggak itu kan saya butuh reviewnya. Review itu kan harus dibagi, masuk orangnya suruh bayar dulu baru minta review. Dan itu sebenarnya salah satu endorse ya yang tidak dibayar kan? Iya benar. Jadi dia kayaknya enak kok, atau kayaknya ini kurang ini deh gitu kan. Jadi kita bisa perbaiki di situ sih. Jadi ya sebenarnya memberi tester itu banyak manfaatnya. Jangan melihat
wah seru dong saya Iya, keluar jangan. uang. Jangan ya. Jangan. Kan sebenarnya ada cost buat ke situ juga kan, buat kita promosi kan, trial dibagi dulu ibaratnya. Nah itu berarti si UMKM itu harus mencadangkan ya untuk promosi tester salah satunya ya. Harus Iya. ya, harus ya. Buat mereka nyoba kan. Dan itu Mbak Yani kalau ada komplainan misalnya oh kurang ini terima nggak? Terima. Kan sebenarnya kayak orang bikin kue aja kan, resep-resep kalau skincare tinggal bisa dikurangi dan ditambah aja. Nah kan kadang ada berpikir ya ini kan resep saya. Kalau ada masukan ya, misalnya ada masukan nih dari pelanggan, Mbak kayaknya kurang ini deh. Mungkin dalam hati dia itu ini kan resep saya. Apalagi yang ibaratnya udah warisan turun temurun gitu. Ada yang berpikiran seperti itu? Menurut Mbak Yani kayak gimana? Itu sebenarnya hak masing-masing orang ya. Kalau dia merasa itu resepnya dia ya nggak apa-apa juga. Pelanggan akan bertambah atau berkurang ya? Nah, benar. Kalau kita tidak menerima masukan dari pelanggan, lambat laun Iya, akan makanya berkurang kan? kayak ini pun ketika mau dong dibuatin hand body dengan varian ini harga segini, ya akan saya buatkan. Pas saya buatin saya pakai sendiri juga ini udah enak kok gitu kan. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya nggak mencoba yang harga segini, karena saya selalu bikinnya langsung yang terbagus gitu kan intinya. Ya karena bikinnya buat diri sendiri, pakai DNA Salma, pakai ini itu emang bagus, tapi harga costnya tinggi gitu kan. Berarti harus ada second product ya? Nah, jadi ketika ada permintaan lagi, misalnya kayaknya kalau segitu kemahalan deh, kamu harus bikin yang raya di bawahnya. Ya berarti saya kan kudu mencoba dulu kan. Ternyata masih coba juga udah enak. Berarti bisa dong saya keluarin lagi yang harga di bawahnya. Kalau misalnya kita selaku UMKM yang berpikiran bahwa ini produk saya premium kok, nggak ada yang di bawahnya. Ya itu maksudnya boleh seperti itu sih, nggak apa-apa, balik lagi ke hardnya kan. Tapi ketika customer kita minta yang tetap maksudnya nggak harus premium tapi bagus dengan harga yang terjangkau, ya mencoba aja, buat aja. Siapa tahu ketika kita mencoba membuat itu ternyata costnya lebih rendah tapi kualitasnya tetap bagus, kan nggak tahu. Iya. Gitu kan. Dan siapa tahu ternyata second product itu yang Malah jadi yang segitu. booming kan? Jadi itu. jangan saklek harus premium banget. Tapi tetap balik lagi sih ke masing-masing ya. Kalau saya lebih tipe menyesuaikan aja. Kamu pengen yang seperti apa? Ternyata pas saya bikin yang seperti standar ini, itu juga orang ini udah enak loh, ini udah enak loh. Ya harga terjangkau. Jadi kalau orang mau minta premium ya ada gitu kan. Mau minta yang di bawah itu ya buatin aja. Tidak menolak rezeki. Oh, itu betul teman-teman. Jadi menolak rezeki itu nggak boleh. Apalagi udah pesennya banyak gini gitu kan. Bilang nggak bisa saya soalnya udah pegangan saya premium. Ya eman banget. Ya udah rezekinya segitu-gitunya kan. Nunggu yang premium terus kan. Bukan suatu halangan ketika kita menciptakan produk premium ke atas, ke bawah middle Ada bawahnya juga nggak masalah nggak ya. masalah. Kalau masalah balik ke customer lagi kan. Ketika mereka mintanya yang memang middle, buatin aja. Karena kan barangkali mereka juga udah percaya kan gitu bahwa kita memang bisa buat yang middle-nya dan bagus gitu kan. Itu udah suatu kepercayaan kan ketika kita dimintain ya buktikan bahwa kita juga sebenarnya bisa di situ. Dan itu mungkin jalan Tuhan kan. Nah, untuk kasih rezeki kan beda-beda kan caranya. Nggak selalu dengan yang langsung gede-gedenya terus. Yang premium tapi kalau banyak ya banyak. Iya, iya. Gitu. Premium jalan, yang menengah ke bawah jalan. Kan double jadinya. Benar. Ya itu tadi siapa tahu di trialnya yang ketika bikin medal ternyata costnya lebih murah tapi hasilnya juga nggak kalah sama premium, menguntungkan lagi kan? Iya. Ya memang rajin trial itu yang penting sih. Karena sekarang kan pelanggan itu sudah cerdas ya. Iya, iya. Beda dengan zaman dulu misalnya ada makanan khas X gitu. Ya udah seperti itu turun temurun. Iya, iya. Tapi itu kan lambat laun akan tersaingi oleh produk-produk yang baru. terbaru kan? Yang terjangkau ya. Iya, yang terbaru dan terjangkau gitu. Tapi kalau misalnya pasarnya segitu ya udah segitu-gitunya kan. Tidak bisa apa ya? Melebarkan rezeki kan. Lagi.
Itu balik lagi sih ke orangnya, memang ya nggak ada salahnya, memang dia fanatik ke resep turunan tuh ya nggak ada salahnya. Tidak salahnya kalau mencoba yang baru Yang kan? baru, benar. Jadi yang turun-temurun tetap ada. Yang itu ada. Karena ini dengan ada. mencoba itu kita nggak ngerti gitu kan. Nah. Kita akan menemukan apa kan nggak tahu. Siapa tahu lebih bagus Iya. gitu kan. Betul. Itu ya bincang UMKM siang ini. Kebetulan saya ketemu di salah satu mall di Cirebon dan gak sengaja sebenarnya kita bisa banyak ya ngobrol tentang bisnisnya beliau.